Hamster kecil ini benar-benar mengendalikan nasib umat manusia. Ia telah aktif siang dan malam selama 30.000 tahun untuk memberikan tenaga pada rantai belakang. Rantai tersebut dihubungkan dengan roda gigi yang tebal dan berat. Roda gigi mengoperasikan mesin di seluruh area. Struktur yang luas ini adalah sistem malaikat penjaga. Di setiap bola bir terukir nama orang yang akan meninggal akibat kecelakaan. Belt conveyor akan menyaring 2 di antaranya. Kemudian pindah ke pipa. Ujung lain dari pipa ini terhubung ke pipa malaikat di seluruh dunia. Kapten akan mencatat bola bir dan mengatur pekerjaan untuk hari itu. Malaikat tersembunyi menerima misi tersebut. Akan melindungi setiap orang satu persatu. Sebuah tindakan yang tampaknya sederhana. Namun nyawa tak berdosa terselamatkan. Malaikat yang baru lahir secara tidak sengaja memasuki area terlarang. Dan karena tidak memahami semua yang ada di depannya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh ban berjalan. Menyebabkan tikus itu langsung terbang keluar. Seluruh sistem malaikat segera kehilangan kekuatan. Roda gigi tidak lagi bergerak. Area kerja malaikat juga tidak bisa lagi menerima tugas pekerjaan baru. Segera semua departemen malaikat di atas melakukan pemogokan. Orang-orang belum pernah menyaksikan situasi tak terduga seperti ini sebelumnya. Karena hilangnya perlindungan malaikat, dengan sangat cepat seluruh dunia menjadi kacau balau. Kecelakaan mobil dan kejadian tak terduga terjadi di mana-mana. Banyak atlet yang mengalami cedera saat bertanding. Rumah sakit juga menjadi kelebihan beban. Beberapa orang bahkan mengira bahwa akhir dunia telah tiba. Rai sangat ketakutan. Dia segera memberikan pertolongan pertama pada tikus tersebut setelah melakukan pernapasan buatan dan kompresi dada darurat. Dia akhirnya pulih. Hanya saja kakiku patah. Dia bermaksud membawanya ke rumah sakit tetapi menemukan 2 orang berdiri di pintu masuk area terlarang. Mereka memang benar mengenai biang keladi yang menyebabkan semua ini. Rai masih berpura-pura tenang, mencari alasan untuk menyuruh mereka memasuki area terlarang. Para bidadari yang telah bekerja selama puluhan ribu tahun ini sudah lama ingin melihat ke dalam kawasan terlarang. Hanya saja tidak ada yang menggugah rasa penasarannya. Keduanya dengan mudah ditipu oleh Rai untuk masuk. Mengetahui bahwa tugas kerja ribuan tahun semuanya diatur oleh 1 orang. Keduanya membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Itu artinya si gadis berambut merah bodoh itu telah diejek oleh hamster ini selama ribuan tahun. Setiap hari mereka harus bekerja 2 kali untuk menyelamatkan orang dan tidak ada yang peduli apakah mereka bersedia melakukannya atau tidak. Namun jika ingin mengetahui penyebab di baliknya, mereka harus menyembuhkan tikus tersebut terlebih dahulu. Jika tidak, bumi akan hancur. Mereka meninggalkan kawasan terlarang. Carilah klinik hewan. Karena malaikat tidak terlihat sehingga manusia tidak dapat melihat atau mendengarnya. Di hadapan rekan-rekannya, Rai kembali melanggar larangan bidadari. Ia proaktif tampil di depan dokter hewan. Kedua rekannya langsung hanya bisa berdiri dan menatap. Dia mengeluarkan si kecil. Semoga dokter dapat membantu menyembuhkan luka di kakinya. Rai berinisiatif menceritakan kisah tentang malaikat sekali lagi. Di luar dugaan, dokter hewan tersebut tidak takut sama sekali. Melainkan ingin tahu berapa bayaran bidadari tersebut setelah menyelamatkannya. Malaikat yang mengetahui tidak memiliki mata uang manusia. Dokter hewan menawarkan untuk mengambil salah satu bulunya sebagai pembayaran. Tak disangka, Rai pun langsung mengiyakan tanpa berpikir panjang. 2 rekan di sebelahnya langsung tercengang. Kalian pasti tahu kalau sayap adalah urat nadi para bidadari. Namun dia tidak khawatir sama sekali. Pergerakannya sangat cepat. Anda bisa mulai bekerja sekarang. 3 orang berada di luar pintu menunggu dokter hewan membuat keajaiban. Ngomong-ngomong, mari kita bahas denda karena melanggar larangan tersebut. Rai tidak peduli sama sekali. Hingga saat ini, ia tidak kehilangan satupun lengan dan kakinya. Juga tidak ada seorang pun yang memanggil pemimpin malaikat untuk menghukumnya. Cahaya sore akan segera terbenam di barat. Laporan berita masih menunjukkan bahwa umat manusia berada dalam bahaya. Namun butuh beberapa waktu untuk pulih seperti semula. Besok datanglah ke area terlarang lagi. Pikirkan cara untuk memulihkan sistem malaikat untuk sementara. Saat kamu menggunakan tangan kamu untuk menggerakkan roda gigi, roda gigi juga akan mulai berputar. Listrik juga telah pulih di seluruh wilayah. Bola bir berukir akan didistribusikan lagi. Malaikat yang telah menunggu sekian lama akhirnya melihat rantai itu bergerak. Tugas pekerjaan pun mulai dibagikan. Seluruh dunia dikembalikan ke keadaan semula. Malaikat datang ke bumi lagi untuk menyelamatkan orang. Mungkin meninggal karena kejadian yang tidak terduga. Hanya saja pekerjaan ini sangat membosankan. Rai terganggu dan melihat keluar jendela.
dan menemukan seorang tunawisma tertabrak mobil. Karena ada lebih dari 8 miliar orang di dunia, hal ini menyebabkan tenaga malaikat tidak mencukupi. Sementara rekan-rekan bekerja keras, Rai menemukan kesempatan untuk menyelinap keluar. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa malaikat bukanlah satu-satunya yang membantu manusia. Sebagian orang juga akan saling membantu. Ini membuatnya sangat senang. Gadis itu mengundang pria tunawisma itu ke rumahnya dan secara khusus menyuruhnya untuk tidak membiarkan lukanya terkena air. Hanya saja pacarnya tidak senang sama sekali. Karena merawat orang asing, gadis itu jarang melewatkan wawancara kerja. Dia hanya ingin membantu orang lain. Karena adanya konflik dalam pandangan hidup, keduanya pun bertengkar hebat. Tampaknya sang gelandangan sempat mendengar perbincangan mereka berdua. Jadi dia diam-diam meninggalkan rumah. Tapi dia memberikan gadis itu lukisan aslinya, untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada para dermawan. Hal ini sangat menyentuh hati gadis itu. Dan aku semakin yakin bahwa tindakanku benar. Memikirkan masalah hamster yang masih belum terselesaikan, Rai segera pergi ke rumah dokter hewan. Setelah 8 jam mencoba, patah tulangnya ditutupi dengan pelat baja kecil. Tidak ada jalan lain. Dokter hewan juga bukan orang suci. Luka tidak bisa disembuhkan hanya dalam beberapa jam saja. Bicara soal remunerasi, dokter hewan sudah menyiapkan tang pencabut kuku untuk bersiap mencabut bulu. Rai dengan cepat menemukan alasan dan melarikan diri. Dokter hewan tidak menyangka bahkan malaikat pun akan gagal membayar utangnya. Besok datanglah ke area terlarang lagi, dan pasang roda larinya. Seiring dengan pergerakan rantai, gigi belakang juga mulai bekerja. Segalanya tampak kembali normal. Memanfaatkan waktu luangnya untuk keluar setelah bekerja, Rai melihat seorang tunawisma di jalan pada siang hari. Agar tidak menimbulkan masalah bagi orang lain, dia memilih untuk beristirahat di jalan. Namun sayang langit tak bersahabat dan mulai turun hujan. Ini juga berarti cederanya akan semakin parah. Rai berdiri di sana dan berpikir lama. Dia merasa dia tetap harus membantu. Rai mengambil batu, gunakan kekuatan yang kuat untuk memecahkan jendela depan. Kemudian dia membantu tunawisma yang setengah hidup dan setengah mati pergi ke tempat tidur pajangan untuk dijual di toko. Tindakan ini sekali lagi melanggar larangan malaikat. Rai saat ini hanya ingin menyelamatkan orang tetapi tidak banyak berpikir. Namun sayangnya gelandangan itu segera harus menerima hukuman. Dia ditangkap polisi karena membobol toko perbelanjaan secara ilegal. Rekan-rekan di dekatnya sangat menyadari hal ini. Ini perbuatan Rai. Dia sudah beberapa kali melanggar larangan tersebut. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar kamu akan mati. Rai merasa tidak ada masalah. Setidaknya hingga saat ini ia tidak merasakan adanya perubahan apapun pada tubuhnya. Untuk menyelamatkan pria tunawisma itu, dia pergi mencari gadis itu lagi. Setelah TK berakhir, dia memilih untuk tampil di depan gadis itu. Rai ingin dia membantu tunawisma itu. Pertama adalah mendapatkan kepercayaan. Rai memberitahu gadis itu isi pekerjaan semua malaikat sekaligus. Tapi dia menyapanya dengan sekaleng semprotan merica. Gadis itu bertanya-tanya dari mana pria gila ini muncul. Saat dia mengucapkan moto hidupnya, Rai menyela gadis itu dan berbicara lebih dulu. Setelah menjelaskan asal-usul sayap di punggungnya, dia hampir diserang lagi. Rai hanya bisa menceritakan kembali perbincangan tentang gelandangan antara dirinya dan pacarnya. Tak disangka, gadis itu menjadi semakin ketakutan. Dia yakin ini adalah pria gila yang keluar dari rumah sakit. Saat dia mencari kesempatan untuk melarikan diri, kemudian pacarnya datang menjemputnya sepulang kerja. Tepat ketika dia hendak menunjukkan pria gila itu, kemudian saya menemukan bahwa pria itu telah menghilang. Rai telah memasuki kondisi tidak terlihat. Baru pada saat itulah gadis itu akhirnya merasa ada yang tidak beres. Jadi setelah menyuruh pacarnya pergi, dia berbalik. Lalu aku melihat Rai muncul di hadapanku lagi. Setelah penjelasan rinci tentang sistem malaikat, gadis itu akhirnya mengerti segalanya. Dia hanyalah seorang gadis yang bekerja sebagai babysitter di taman kanak-kanak. Sebenarnya tidak ada tabungan tambahan untuk membayar jaminan seorang tunawisma. Dia memikirkan tentang lukisan yang diberikan oleh tunawisma itu. Pacar tidak bisa mengerti, karena seorang pria tunawisma yang aneh. Tapi gadis itu menunda hari jadi mereka. Pacarku juga tidak sabar, karena hal-hal ini, dia sendiri telah ditinggalkan berkali-kali. Keduanya pun berselisih soal nilai-nilai kehidupan. Namun mereka memilih untuk langsung putus secara darai. Rai tidak bisa memahami cinta. Menurutku sayang sekali harus putus karena hal seperti ini. Gadis itu tidak mau mendengarkan dia mengoceh lagi. Jadi Rai hanya bisa memilih untuk tidak terlihat.
setelah menemukan penanggung jawab pameran, dan berikan gambar pria tunawisma untuknya. Namun yang jelas pameran seni tersebut bukanlah kegiatan amal. Mereka tidak menerima karya seniman jalanan kecuali penggemarnya muncul sekarang juga. Saat ini, supir taksi di sebelahnya mengatakan bahwa dia adalah seorang penggemar. Dengan bantuan kata-kata malaikat Rai, wanita itu tidak punya pilihan selain membeli kembali lukisan itu. Gadis itu membawa uang jaminan ke kantor polisi untuk menjemput orang. Rai terus meminta maaf, karena dia muncul tiba-tiba, yang menyebabkan mereka berdua putus. Gadis itu tidak berniat menyalahkannya. Emosi manusia sangat rumit, malaikat hanyalah yang terakhir. Hanya mematahkan punggung unta, karena ada hal lain yang harus dilakukan. Rai pamit dan saat itu juga tunawisma tersebut pun dibebaskan. Segera setelah saya berbalik, malaikat yang tadi ada di sini tidak terlihat lagi. Dia pergi ke rumah dokter hewan untuk membayar gajinya. Namun sayangnya sayapnya terlalu kaku. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa mengeluarkannya. Dokter hewan berganti ke perangkat lain. Tapi ternyata aku masih tidak bisa menggoyangkan sayapku. Kali ini dia menggunakan tang untuk mencabut paku. Setelah menyiksa Rai dengan berbagai cara, dokter hewan akhirnya menyerah. Sayap itu tidak bisa dihilangkan. Jadi imbalannya hanya bisa dihilangkan sementara. Malaikat subjektif sangat marah, karena kemarin Rai cuti kerja tanpa izin. Akibatnya, orang yang seharusnya dia lindungi malah tersengat listrik. Setelah dimarahi dengan keras, manajer memutuskan untuk bekerja dengan orang baru ini suatu hari nanti. Hanya dengan begitu dia dapat berintegrasi ke dalam grup ini. Hanya kawasan bidadari ini yang dapat terus mempertahankan bintang 5. Karena kejadian kemarin, pemimpin malaikat mengirimkan sekrup ini sebagai peringatan. Tapi Rai merasa sekrup ini sangat familiar. Setelah melalui kuliah yang menyayat hati, Rai menemukan sebuah benda baru. Sebuah bola bir digulingkan di kakinya. Tepat ketika dia hendak melemparkannya kembali, dia menemukannya. Apa tugas sehari-hari yang bukan karena bola bir ini? Rai segera memanggil rekan-rekannya di area terlarang, dan tuliskan nama malaikat lainnya pada prasasti tersebut. Menghentikan bola birnya sendiri, ganti dengan bola palsu lainnya. Bola bir dipindahkan ke area kerja. Pemimpin barisan membuka kotak itu dan memeriksanya. Meski dia merasa fontnya agak salah, namun tetap diproses seperti biasa. Keduanya bertukar bola bir di sini, agar ketidakhadiran tidak lagi menjadi kekhawatiran. Rai mengeluarkan sekrup lain dan melemparkannya ke rantai. Malaikat pengatur mengeluarkan sekrupnya, dan rasanya ini adalah pengaturan dari pemimpin malaikat untuk mundur dari pekerjaan hari ini. Dan memutuskan untuk dengan tenang meneliti arti sekrup ini. Dia mengambil kacang dari sebelumnya, dan bersiaplah untuk menggabungkan kedua bagian tersebut menjadi satu. Tapi ternyata dia tidak bisa mengencangkannya. Pemiliknya menghabiskan sepanjang hari dan malam untuk meneliti cara menggabungkan berbagai hal di kantor. Meskipun dia mencoba berbagai metode penggunaan kekerasan, namun pada akhirnya saya masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan pemimpin malaikat. Hingga sekrup berhenti di satu tempat. Secara kebetulan, itu adalah lembar kerja dari